Halo, halo, halo. Selamat datang di Baca Karya Kios Jekeos. Malam ini kita akan membahas karya-karya Ari Saptaji, teman saya, penulis yang mungkin paling versatile yang saya tahu. Ini orang yang udah join, jadi aku akan minta dia join ya. Bentar. Oke. Ini lagunya Jesus was Way Cool, King Missile. Jadi apa namanya? Kayaknya cocok buat pembahasan invite lagi. Oke, kita menunggu Mas Ari ngeklik menerima invite. Buku yang akan kita bahas malam ini sebenarnya adalah ini, Temanggung Yogyakarta. Tapi selain itu kita akan ngobrol triloginya, karena itu menjadi bagian dari trilogi Temanggung. Warrior, keduanya dalam Merina Hujan, kemudian Temanggung Yogyakarta. Oke, kita menunggu dulu. Pak gue invite lagi ya. Masa-masa awkward. Nih, udah muncul Mas Arinya. Oke. Halo Mas. Oke, Ari, selamat datang. Gimana kabarnya Jumat Agung hari ini? Capek. Tadi malah ada ketemu teman tadi. Oke. Oke, kita langsung aja mungkin. Jadi apa namanya? Kita akan bahas bukunya Mas Ari ya. Yang aku punya versi awalnya nih. Itu hanya ada 2 di dunia. So yeah, it's a privilege to have read the book before it was released. Dan apa namanya? Tapi ya itu tadi aku sempat ngobrol kan, itu juga bagian dari sebenarnya trilogi Temanggungnya Mas Ari, yang buku pertamanya adalah ini, Warrior, Sepatu untuk Sahabat. Ini yang edisi aslinya. Kemudian Dalam Rinai Hujan, ini juga edisi aslinya. Kemudian baru kemudian si Temanggung Yogyakarta. Dan kalau yang apa namanya, yang mau mendapatkan semuanya tiga-tiganya udah di-release ya, jadi satu trilogi, bisa didapatkan langsung dari Mas Ari ya, atau dari toko Posanta juga bisa. Dan buat yang belum kenal, Mas Ari ini mungkin salah satu penulis yang mungkin paling versatile ya, yang aku kenal di Indonesia. Dia penulis cerpen, penulis novel, penyair, penerjemah, editor, kritikus film juga. Aku juga punya nih bukunya nih. Dan apa namanya? Jadi ada. Jadi apa namanya? Ini Mas Ari ini salah satu penulis favorit gue lah dari udah lama ya, dari zaman Milis ya. Oke, udah berkenalan. Iya, namanya adalah ini, Warrior, Sepatu untuk Sahabat. Ini yang edisi aslinya. Kemudian Dalam Rinai Hujan, ini juga edisi aslinya. Kemudian baru kemudian si Temanggung Yogyakarta. Dan kalau yang apa namanya, yang mau mendapatkan semuanya tiga-tiganya udah di-release ya, jadi satu trilogi, bisa didapatkan langsung dari Mas Ari ya, atau dari toko Posanta juga bisa. Dan buat yang
belum kenal, Mas Ari ini mungkin salah satu penulis yang mungkin paling versatile ya, yang aku kenal di Indonesia. Dia penulis cerpen, penulis novel, penyair, penerjemah, editor, kritikus film juga. Aku juga punya nih bukunya nih. Dan apa namanya? Jadi ada. Jadi apa namanya? Ini Mas Ari ini salah satu penulis favorit gue lah dari udah lama ya, dari zaman Milis ya. Oke. Udah berkenalan. Iya benar. Oh, ini mungkin ini agak muter-muter lagi nih, Mas. Apa namanya? Agak-agak loading lagi nih. Mungkin lebih bagus yang tadi, yang agak gelap tadi. Apa namanya? Tempatnya. Ya. Kayak gini. Malah yang gelap-gelap. Yang tadi tuh. Nah, yang di sini nih. Nggak apa-apa lah, agak gelap. Tapi lancar gitu ngomongnya. Iya. Nanti aku ini aja deh, kita langsung aja. Mungkin pertanyaanku pertama gitu ya. Jadi trilogi Temanggung ini awalnya itu memang pas dari yang buku Warrior untuk sepatu untuk sahabat itu memang sudah direncanakan sebagai sebuah trilogi atau enggak? Kalau awalnya rencananya saya hanya merasa berutang, entah kenapa pengen mengeksplorasi Temanggung, dan setelah satu lalu keluar, lalu muncul lagi kan tahun 2007 itu Warrior, lalu 2012 yang dalam Rinai Hujan saya buat Temanggung juga, tapi belum saya hubungkan. Saya hanya ingin mengeksplorasi lebih jauh. Nah, ada pikiran memang untuk membuat trilogi, tapi waktu itu bentuknya belum terbayang. Nah, setelah buku kedua muncul, kemudian sudah ada ide yang buku ketiga Temanggung Jogja itu. Nah, baru saat itu baru mulai saya pikirkan bagaimana supaya bisa dikaitkan, bukan hanya tempatnya sama-sama mengeksplorasi Temanggung lagi, tetapi secara cerita juga bisa ada kaitannya. Nah di situ yang ya memang agak akal-akalan karena memang setting waktunya berbeda, top ide yang diangkat berbeda. Nah, kemudian saya coba pikirkan bagaimana membuat kaitannya. Nah, lalu itu saya pakai contoh teringat misalnya si color triloginya Kyo Softly. Nah, di situ film pertama Blue, film kedua White belum kelihatan kaitannya. Walaupun sebenarnya sudah ada tuh, misalnya ada tokoh yang orang memasukkan botol ke tempat sampah itu kan ada di dua film itu, dan dia muncul lagi di film ketiga. Dan kemudian baru di film ketiga muncul tuh, ternyata di adegan terakhir mereka ada di adegan yang sama, walaupun tidak berinteraksi. Seperti itu caranya, begitu. Nah, lalu saya pikir-pikirkan sebuah cara bagaimana mempertemukan tokoh yang beda zaman. Kalau yang Sri dengan Baskoro satu zaman sih. Nah, yang si Siwinya beda generasi gitu. Nah, lalu saya maka mereka muncul lagi di Temanggung Yogyakarta dengan porsi yang cukup signifikan gitu. Nah, jadi yaitu saya merasa oke, inilah sumbangan saya untuk eksplorasi saya untuk manggung gitu. Hanya sesudah ini kalau katalah saya nulis lagi bisa mengeksplorasi sesuatu yang
lebih luas, sesuatu yang di luar itu begitu. Oke. Ya, itu apa namanya? Itu memang cukup rapi ya intertekstualitas di antara ketiga buku itu, kayak apa namanya? Bukan cuman Sri dari Warrior yang muncul sebagai almost love interestnya Baskoro di apa namanya, tokoh utama di Temanggung Yogyakarta. Tapi juga ini ya, apa, cerita aslinya Warrior yang dulu diterbitkannya di majalah Hai ya, itu dimasukkan kembali ke Temanggung Yogyakarta ya. Apa namanya? Mungkin buat yang belum tahu, kayak dari tadi ngomong tentang apa itu Warrior, itu kan merek sepatu ya Mas ya. Nah itu sepatunya kayak gini nih. Ikonik sekali, punya. Ini sepatu ya. Ini buat yang besar di tahun 80-an mungkin akan terpastik memorinya. Wajib punya. Sekarang udah dirilis ya. Udah warna-warni juga sekarang. Udah macam-macam warnanya. Mungkin satu pertanyaan kecil yang mungkin agak minor gitu, yang buku pertama itu di trilogi Temanggung ini kan judul aslinya Warrior Sepatu untuk Sahabat, tapi kalau yang di versi re-release-nya judulnya cuma Warrior aja gitu. Nah itu gimana tuh? Kenapa tuh? Aslinya memang awalnya Warrior sesuai dengan cerpennya begitu. Cuma mungkin waktu itu ketika diterbatkan jadi teen lead, Warrior kan memang sudah tidak familiar gitu. Lalu diberi subjudul Sepatu untuk Sahabat itu biar orang mungkin lebih jelas bahwa Warrior ini terkait dengan sepatu gitu. Nah, lalu untuk penerbitan ulang ini saya rasa sudah dihapus saja biar kembali seperti cerpennya. Kalau cerpennya kan memang tahun 83. Saat itu orang langsung nangkep, ini cerita kira-kira tentang sepatu gitu. Tapi kalau orang tahun 2000-an kan memang berpikir Warrior ini apa gitu. Nah, untuk penerbitan ulang ini saya pilih udah tanpa subjudul lagi. Oh iya. Berarti tahun 83 Mas Ari masih SMP dong ya? Diterbitin di Hai? Ya, SMA di majalah Hai. SMA ya? SMA. Ya. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu kita masuk ke perbincangan tentang yang Temanggung Yogyakarta. Oh ya, itu apa namanya? Mungkin pertanyaan awal karena berhubungan dengan hubungan inspirasi dari Color triloginya Kieslowski itu. Sebenarnya karena Mas Ari juga seorang kritikus film, itu pengaruh film di dalam kepenulisan Mas Ari gimana tuh selama ini, terutama di Temanggung Yogyakarta? Kalau ngeliat film saya justru cemburu itu maksudnya bahwa masih jauh gitu dari situ gitu, tapi paling tidak memberikan inspirasi untuk paling menata plot ceritanya gitu. Oke. Lancar? Oke. Nah, kalau si Temanggung Yogyakarta ini dengan tokoh utamanya Baskoro, secara keseluruhan kan Mas Ari kan ini kan settingnya kehidupan di sebuah gereja karismatik gitu kan ya, dan membahas ya secara garis besar kefanatisan beragama gitu kan. Nah mungkin buat yang kita nggak tahu, mungkin Mas Ari bisa jelaskan sebenarnya kalau gereja karismatik itu bedanya apa dengan gereja-gereja yang lain? Kristen kan banyak percabangannya. Jadi setiap abad ada percabangan. Nah, salah satu cabangnya kemudian adalah gerakan Holiness Movement, gerakan kekudusan. Lalu kemudian dari situ muncul gerakan Pentakosta. Lalu pada sekitar tahun 60-an itu muncul karismatik. Nah, salah satu khasnya adalah
berbahasa roh dan menggunakan karya-karya rohani, misalnya karya kesembuhan, karya mujizat, begitu. Nah, itu mulai marak tahun 60-an. Kalau di Indonesia, masuk di Indonesia itu mulai tahun 70, akhir 70, menjelang awal 80-an, begitu. Apa? Kalau secara... Jadi, terus sebenarnya alasannya, sorry. Sorry nih, apa namanya, jadi apa koneksinya agak jelek jadinya. Timbal baliknya agak-agak itu ya. Tapi jadi alasannya kenapa Mas Ari memilih setting gereja karismatik ini dan tema apa itu kefanatisme beragama untuk yang untuk Temanggung Yogyakarta ini, baik sebagai novel yang berdiri sendiri dan juga dengan hubungannya dengan cerita-cerita yang sebelumnya, dengan novel-novel yang sebelumnya. Orang bilang kalau kata tulislah apa yang kamu kuasai, begitu. Nah, kebetulan saya dulu berjemaat di gereja karismatik selama 20 tahun lebih. Jadi saya cukup banyak bahan yang kemudian setelah saya tengok kembali menarik untuk dibuat sebagai cerita. Nah, ini mungkin memang riskan, artinya di satu sisi saya pilih Temanggung, sebuah daerah yang orang mungkin tidak terlalu banyak kenal. Dan kemudian di sisi lain lagi sebuah gereja karismatik. Itu kata gereja Kristen tapi cabang atau mungkin ranting yang kecil banget begitu. Tapi ternyata di situ dinamikanya menggambarkan paralel dengan keadaan yang lebih besar, baik di gereja secara lebih luas maupun kalau saya kemudian lihat juga di kehidupan politik atau kehidupan di agama-agama lain dan juga kehidupan politik di bangsa ini ada paralelnya begitu. Karena masuknya gereja karismatik sendiri itu kan di pas masa Orde Baru gitu. Di masa Orde Baru waktu itu kan tadi ada NKK-BKK, aktivitas politik mahasiswa orang anak muda dibatasi. Nah, yang banyak yang boleh lah kata kesenian, cinta alam, kerohanian gitu. Nah, karismatik, gerakan karismatik masuk pada saat itu gitu. Nah, ini memberikan alternatif bagi anak-anak muda pada saat itu gitu. Nah, mereka merasa ini suatu aktivitas yang berbeda gitu. Ketika mungkin ada yang tertarik politik tapi tidak bisa, dan kemudian mereka menemukan alternatif. Karena kalau di dalam gereja karismatik ini ada semangat tadi menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Artinya memberikan pengaruh-pengaruh kekristenan ke seluruh dunia. Nah, ini bagi anak-anak muda seperti Baskoro ini sesuatu yang sangat suatu tawaran tujuan hidup yang sepertinya istimewa begitu. Sebenarnya tidak selama ini jarang dibicarakan gitu. Nah, kemudian tapi kemudian setelah masuk lebih dalam, yaitu ternyata tidak sesederhana itu. Kemudian, ya aku membacanya kan memang terutama dari ini nih dari bagian yang Mas Ari membicarakan yang itu memang tema yang sering dibicarakan tentang persepuluhan, yang pada akhirnya aku mengerti persepuluhan itu apa. Dan argumen teologis for and against-nya. Tapi itu memang menjadi cerita tentang gereja ini menjadi analogi yang cukup tepat ya dengan bukan cuma dengan Indonesia gitu kan, tapi juga bahkan dengan
yang sering dikritik di Twitter sekarang dengan kapitalisme gitu kan, karena kan apa namanya apa namanya di situ Mas Ari yang di apa itu passage tentang persepuluhan itu kan apa yang apa cerita yang terkenal tentang janda yang memberikan hartanya padahal dia miskin untuk persepuluhan itu gitu kan. Dan itu dia dijadikan kayak model ya kalau lo masuk gereja lo harus seperti si janda ini gitu kan, padahal itu poinnya sebenarnya ajarannya lebih adalah bahwa lihatlah si perempuan ini yang udah miskin masih diserap oleh sistem juga gitu kan, sehingga itu justru sebuah cerita ya, ilustrasi yang menggambarkan apa namanya dosa sistemik kapitalisme gitu kan. Jadi kayak Yesus tuh ternyata woke banget ya gitu kan. Apa namanya jadi ya itu aku apa namanya itu pas banget sih dengan keadaan sekarang gitu. Nah itu apakah itu juga sebuah kritik terhadap apa sistem yang bukan cuman sistem dosa tapi juga sistem hidup yang kita hidupi sekarang, apakah itu memang kritik yang memang menjadi fokus dari novel ini? Ya, tadi persepuluhan itu ciri khas dari gereja karismatik. Jadi kalau istilahnya adalah itu berkaitan dengan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran sederhananya adalah kalau kita beriman, kita pasti makmur secara finansial. Kalau kita beriman, kita akan hidup sehat. Kesetiaan menunjukkan iman kita itu adalah dengan memberikan persepuluhan ke gereja dan bahkan kepada pemimpin gereja. Itu kata seperti soal mengikuti Yesus itu kekayaan, kemakmuran finansial begitu. Jadi memang jadi terbalik gitu, artinya apa? Jadi apa bedanya gitu dengan mengikuti tadi kapitalisme tadi gitu. Artinya padahal di Yesus sendiri dia di mana? Kayak apa namanya? Muter-muter lagi nih kayak koneksinya. Ya. Halo, sorry, ini apa namanya koneksinya nge-lag lagi. Oke. Ya. Sorry. Gimana? Udah oke? Nah, ini suaranya lebih oke nih. Ini oke, suaranya lebih oke nih yang ini. Oke. Jadi kan memang silakan diteruskan. Kritiknya saya masukkan di situ, saya bagi 4 bagian. Kritik utamanya adalah di bagian pengajarannya itu sendiri, dan kemudian di bagian kehidupan pribadi yang khususnya berkaitan dengan kesucian hidup, dan kemudian di bagian keuangan berkaitan dengan perpuluhan dan Injil kemakmuran tadi, dan kemudian di bagian kepemimpinan. Nah, itu yang sering menjadi yang jadi isu di dalam gereja karismatik begitu. Nah, kalau kemudian saya lihat ternyata ketika saya bandingkan di luar, baik dengan agama lain maupun situasi jadi mirip gitu. Pada gereja mula-mula hidup itu mereka menawarkan komunitas alternatif, komunitas yang berbeda dari komunitas Romawi pada saat itu. Tetapi dengan
Injil kemakmuran tadi, gereja justru menjadi sama lagi dengan sistem yang ada dunia, mirip lagi dengan kapitalisme lagi. Jadi tawaran apa yang bisa diberikan kepada gereja, kepada yang gereja bisa berikan kalau sudah sama dengan kapitalisme gitu. Padahal justru alasan keberadaan gereja itu adalah menawarkan sebuah komunitas alternatif begitu. Nah itu kalau menurut Mas Ari sendiri, pemikiran Mas Ari sendiri, kira-kira itu komunitas alternatifnya seperti gimana, kayak gimana tuh yang seharusnya ditawarkan oleh gereja? Nah, Mas, kalau sekarang memang belum terbayang ya. Tapi di dalam novel itu saya mencoba membayangkan artinya setelah Baskoro keluar, mencoba menemukan komunitas alternatif yang pertama dari hubungan beberapa teman yang sepakat tadi gitu, yang memiliki pandangan yang sama dengan dia begitu. Nah, paling tidak komunitas tadi jawab 4 hal tadi. Kalau dimulainya adalah paling tidak dari ngelihat di gereja mula-mula, memang komunitas itu perlu jangka panjang untuk bisa kemudian artinya memberikan efek kepada kekaisaran Romawi, perlu 3-4 abad begitu. Jadi memang sesuatu yang dicapai dalam jangka yang panjang perlu bisa antar generasi. Nah, sayangnya kadang gereja sekarang visi. Nah, mungkin soal soal kepemimpinan tadi menarik ya, kayak aku ngelihatnya beberapa kali cukup terkejut dengan assuming bahwa itu tadi sort of kind of like based on a true story gitu kan. Bagaimana pemimpin gereja karismatik yang di Api Kemuliaan yang di Temanggung Yogyakarta ini itu menjadi analogi yang cukup pas juga dengan misalnya pemimpin-pemimpin politik atau selebriti yang kayak selebriti sekarang, karena kayak misalnya dia datang ke Jogja gitu, terus orang-orang berlomba-lomba untuk nongkrong di hotel bareng dia karena hanya berdekatan dengan dia pun maka dia akan terkena impartasi kemuliaan. Itu memang beneran kayak gitu. Cult of personality-nya itu kan memang kayak sepertinya kayak gede banget gitu kan. Ada satu passage juga bahkan kalau nggak salah si Ricky ya, itu si pemimpin gerejanya ini, dia nelpon ke Jogja, dia bilang oh saya mau datang nih karena saya ada berita dari Tuhan gitu kan. itu kan kayak apakah memang cult of personality di dalam gereja karismatik itu memang begitu, dan atau apakah intinya aku cukup terkejut sih melihat mungkin nggak terkejut sih, kayak kita juga sering dengar seperti itu, tapi itu memang pas juga sih, analogi yang pas buat cult of personality terhadap pemimpin-pemimpin agama maupun politik sekarang. Ya memang begitu, makanya karena di dalam gereja karismatik terus pemimpin itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Dia memberikan rema atau mendapatkan pewahyuan begitu, pewahyuan yang segar dari Tuhan begitu. Jadi kalau dalam Kristen sebenarnya kan sebenarnya setiap orang percaya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi di dalam kepemimpinan gereja karismatik mereka berada di bawah pemimpin itu. Jadi apa yang dikatakan pemimpin tidak boleh dibantah, tidak boleh disikapi secara kritis, karena itu adalah rema gitu. Itu adalah pewahyuan untuk zaman ini, untuk gereja ini.
lintas ini gitu. Jadi kalau orang membantah dianggap memberontak, dan pemberontak di stigma dengan dosa yang paling besar, yaitu dosa bertenung, dosa pemberontakan gitu. Jadi memang culture-nya dibuat seperti itu. Artinya bahkan pemimpin gereja dia akan lebih dihormati daripada misalnya orang tua seseorang. Sama seperti Baskoro, dia lebih dengar perkataan pemimpin gerejanya daripada perkataan ayahnya. Iya, iya. Begitu juga mungkin kalau ada bosnya, seorang yang dengan seorang karyawan gitu, dia akan lebih dengar perkataan pemimpin gerejanya, pemimpin rohaninya, daripada perkataan bosnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana bos betul-betul pemimpin gereja dianggap sebagai wakil Tuhan secara langsung, mengatasi otoritas atau pemimpin-pemimpin yang lain yang ada dalam hidup kita, gitu. Nah itu apa namanya? Kalau begitu, kalau melawan, karena buku ini cukup kritis terhadap sistem di gereja, dosa sistemik gereja karismatik ini, sejauh ini gimana nih apa namanya reaksi jemaat gereja karismatik yang sudah membaca Temanggung Yogyakarta? Apakah mereka menganggap ini sebagai pemberontakan juga? Nah kan terbelah. Artinya kalau yang sepakat dengan ini ya mengangguk-angguk, senyum, mungkin memberi saya selamat. Tapi kalau yang tidak terbiasa kritis, ya mungkin lebih baik bungkam, lebih baik ya udah diam aja. Paling itu ya dianggapnya kalau yang seperti ini adalah ya, di gereja karismatik menghamiri, memberikan ajaran yang mencemari kemurnian begitu, kemudian doktrin. Jadi kalau bagi orang yang masih caklek, bacaan-bacaan yang kritis seperti ini akan dihindari gitu. Jadi kemungkinan mungkin mereka tidak membaca. Kalau begitu reaksinya tidak ada apa yang protes terlalu bagaimana gitu, selama ini belum ada ya? Jarang mereka protes seperti itu. Itu tadi, mereka lebih suka, kalau saya menduganya adalah mereka tidak membaca, ya. Maksudnya mereka lebih suka mendengarkan khotbah atau mendengarkan kaset pujian penyembahan, karena di situ mereka merasakan dan merasa disitulah mereka mencari hadirat Tuhan, itu dapat dari pujian penyembahan atau dari mendengarkan kaset hamba Tuhan yang diurapi. Kalaupun membaca buku juga, buku-buku rema tadi, buku-buku yang bersifat pewahyuan baru. Nah, mereka sangat suka seperti itu. Tapi kalau formatnya novel, sangat terbatas yang tertarik untuk membaca, sejauh yang selama ini saya pahami di kalangan karismatik begitu. Oke. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya sedikit tentang ini sih, ini mungkin sedikit obrolan kru, sedikit masalah craft gitu ya. Aku kan kalau baca cerita-ceritanya Mas Ari itu kan suka gampang terbawa perasaan gitu, kayak misalnya cerita Warrior itu kan bikin aku nangis gitu kan. Terus si tokoh utama Baskoro ini aku juga merasa sangat dekat sekali dengan dia gitu kan, dengan pikiran-pikirannya gitu kan. Kebetulan aku lagi habis buat sebuah book club gitu, buku The Sympathizer-nya Viet Thanh Nguyen gitu kan, yang naratornya juga orang pertama gitu kan. Tapi yang buku itu aku sukar sekali untuk kayak identify dengan voice-nya si naratornya itu. Tapi selama ini aku baca cerita-ceritanya Mas Ari itu selalu sangat gampang untuk identify dengan karakter-karakternya gitu. Nah, aku teringat misalnya satu scene gitu, mereka si Baskoro lagi diajakin ngobrol, nih obrolannya mungkin akan menegangkan, terus mereka pergi ke
dia sama salah satu penatuanya gereja ini pergi ke sebuah restoran Semarangan, terus mereka makan tahu gimbal gitu kan, terus ya makan sambil ngobrol, terus ngobrolnya ternyata jadi agak panas, terus kemudian apa namanya di sini itu diakhiri dengan ya si tahu gimbal itu jadi kayak seret di kerongkongan gitu kan. Itu kan, wah ini kayak ini crafty sekali, apa namanya scene ini gitu kan. Nah kalau kalau Mas Ari selama ini misalnya scene itu gitu kan, aku pengen tahu aja nih sebagai sesama penulis, dari awal memang Mas Ari udah berencana ini, wah ini harus terjadi scene-nya di restoran Semarangan nih biar ada tahu gimbalnya biar bisa seret. Atau gimana? Kalau saya itu scene-nya justru terinspirasinya dari itu penutupnya Baby Fish. Baby Fish makanannya bagaimana makanan bisa memperdamaikan komunitas yang lagi bertengkar gitu. Nah, apa? Di sini justru kebalikannya, makanan tidak berhasil, gagal menjadi apa katalisator itu gitu. Nah, dan ya salah satunya yang bisa bikin seret ya itu mungkin tahu gimbal itu gitu. Walaupun mungkin juga apa kan bisa dari pengalaman mencoba makan beberapa yang cocok yang berminyak itu gitu. Yang mestinya diharapkan melancarkan hubungan tapi malah bikin makin seret gitu. Ya itu scene yang masterful banget sih itu. Nah, apa namanya? Berarti memang film itu memang kuat sekali ya pengaruhnya di kepenulisannya Mas Ari ya. Kayak misalnya mungkin aku udah pernah baca interview sama Mas Ari, nonton juga yang waktu itu di YouTube. Nah, tapi mungkin buat yang belum nonton atau belum pernah baca, mungkin Mas Ari bisa menjelaskan juga apa namanya inspirasi di balik judul Temanggung Yogyakarta gitu. Oke. Kalau itu inspirasinya dari filmnya Wim Wenders, dari film Paris, Texas. Waktu itu saya belum nonton filmnya, tapi lihat judulnya sudah tertarik. Wah, ini Eropa dengan Amerika, apa hubungannya gitu. Tapi baca sinopsisnya kok seperti ini. Dan ketika saya tonton, ya filmnya hanya berputar di Texas itu begitu. Dan kemudian saya baru tahu bahwa di Texas itu ternyata ada kota kecil bernama Paris gitu. Format itu menarik gitu, kayaknya asik ini kalau karena kan memang setting utamanya Temanggung dan Jogja, ya udah dijejerkan saja AA ke AB, Temanggung, Yogyakarta, gitu. Bagaimana orang plat nomornya AA ya kalau Temanggung itu ya? Ya Temanggung itu AAE. Oke. AAE kan dia Kedu ya, Kedu AA. Untuk Temanggung biasa lalu ditambah E gitu, belakangnya E. Oke. Jogja AB, jadi dari AA ke HB. Oke, nah apa namanya kan Mas Ari kan udah, berarti kan karir kepenulisannya Mas Ari itu kan udah panjang banget ya. Dari pertama kali yang cerita Warrior itu apakah yang pertama kali diterbitkan di media massa atau sebelumnya sudah ada juga? Sebelumnya yang pertama di media massa kelas 1 SMP, sebuah cerpen di majalah Ananda. Kalau angkatan saya tahu itu majalah Ananda. Majalah Ananda itu dari kelompoknya Kartini, majalah Kartini Group. Iya. Itu kelas 1 SMP kan sebuah cerpen. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 80. SMP kelas 1 82 ya. Iya. 82. 82. Berarti udah 30 tahun, hampir 30 tahun ya? 40. 40 ya. 40 tahun. Iya. Tahun depan produktif sekali.
Iya. Nah, apa namanya? Aku yang tertariknya kan ya aku belum baca 30 bukunya Mas Ari, tapi ya lumayan udah baca lah, lumayan banyak puisi-puisinya Mas Ari aku juga baca gitu. Nah, aku kan tertariknya Mas Ari kan kayak almost like setia dengan mengangkat tema-tema yang for want of a better word kecil gitu. Maksudnya kayak apa namanya kehidupan sehari-hari dan apa namanya karakter-karakter yang ada di desa dan karakter-karakter minor gitu yang apa namanya mungkin Mas Ari juga bilang tentang Temanggung ini Temanggung Yogyakarta ini itu diceritakan dari sudut pandang pecundang gitu. The losers of society, gitu kan. Sementara aku ngelihat kayak sekarang itu kan banyak pengarang-pengarang Indonesia itu kan mereka cukup suka dengan karakter-karakter yang larger than life, gitu kan. Apa namanya yang bukan losers tapi winners, gitu kan. Dan atau kalau nggak winners juga kayak really bad boys, gitu kan. Yang kayak apa namanya sangat-sangat apa namanya ya itu sangat besar gitu kan. Nah itu kenapa tuh Mas Ari lebih tertarik dengan karakter-karakter pecundang yang apa ya mungkin kalau aku ngelihatnya mungkin dalam kehidupan nyata pun mereka dihiraukan gitu. Cerita-ceritanya mungkin nggak apa namanya nggak diperhatikan orang juga gitu. Oke, jadi mungkin dua hal lah. Yang pertama adalah itu saya ingat perkataan. Jadi kalau kamu ingin membaca sesuatu dan itu tidak ada di toko buku, yang mungkin kamu yang harus menuliskannya. Nah, saya melihat ya Eka bisa nulis cantik itu luka, Yusi bisa nulis Mandasia, ya Ari bisanya ini Baskoro, Sri, Siwi gitu. Dan ini yang aku bisa tulis dan kurasa orang lain nggak akan bisa tulis gitu. Artinya dan lalu juga kuasailah apa yang kamu tuliskan. Nah kira-kira itu yang apa? Yang kuasai gitu. Nah, artinya beberapa orang memberikan masukan memang tadi Mas Ari justru bagus kalau nulis tentang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sederhana bisa diceritakan secara menyentuh. Itu beberapa teman ada komentar seperti itu. Nah, kemudian di satu sisi bagi saya justru hal-hal yang kecil itu justru penting. Nah, ini juga salah satu antitesis dari salah satu pengajaran di gereja karismatik. Gereja karismatik adalah visinya dunia. Bagaimana kita mengubah dunia, bagaimana kita menginjil ke seluruh dunia, mengubah bangsa-bangsa, bagaimana kita memuridkan ke sana, dan kadang mengabaikan hal-hal yang kecil. Gimana hubungan dengan keluarga, gimana bahkan mungkin hal-hal kecil seperti menikmati film, menikmati makanan gitu tuh, itu nggak sesuatu yang tidak masuk hitungan. Yang penting adalah bagaimana kamu menginjil, memenangkan orang, bagaimana kamu pergi ke bangsa-bangsa, bagaimana kamu mungkin mengubah lingkungan tempat kamu berada, mimpi-mimpi besar begitu. Nah tapi di kalau kemudian saya lihat Yesus aja, Yesus dia justru mulai dari yang kecil-kecil. Yesus tidak bikin KKR, dia melayani orang juga satu persatu. Dan Yesus dalam 3 tahun dia sempat makan, sempat ngobrol dengan murid-muridnya, sempat melakukan hal-hal kecil yang remeh gitu. Nah jadi ternyata hal yang kecil pun bermakna gitu. Patut dicatat, perlu dicatat begitu. Kalau saya begitu. Jadi
artinya kalau saya juga menulis seperti itu ya mungkin nggak akan berbeda kan. Tapi kalau saya bisa menawarkan sesuatu, nah walaupun yang kecil, saya sendiri sadar bahwa ini ceruknya kecil, Temanggung sudah kecil, karismatik sudah kecil gitu. Jadi mungkin orang-orang yang akan tertarik tidak banyak, tapi oke lah gitu. Ini mungkin jalan kepenulisan saya begitu, saya jalani itu. Oke. Iya, gitu. iya. Ya itu menurutku sih penting sih, karena ya aku juga setuju gitu kan, kayak aku jarang gitu kan kayak apa namanya membaca novel-novel atau cerita-cerita dengan tema dan fokus yang seperti yang cerita-ceritanya Mas Ari gitu. Mungkin kalau di sejarah pembacaanku gitu kan, aku jadi malah teringat cerita-ceritanya novelis-novelis atau penulis-penulis Jawa kayak Suparto Broto gitu-gitu. Yang kayak ceritanya tuh ya tentang kehidupan sehari-hari aja gitu kan. Tapi justru hal-hal sehari-hari yang sebagai orang Jawa juga sering menjadi misteri buat saya gitu kan, akhirnya terpecahkan. Karena aku bisa tahu the way people think gitu kan di cerita-ceritanya itu gitu. Nah, tapi setelah trilogi Temanggung ini jadinya proyek selanjutnya Mas Ari ngapain nih? Kalau saat ini sedang nyiapin buku non-fiksi sih, buku how to. How to menulis renungan, bagaimana menulis renungan. Kalau menulis cerpen kan AS Laksana lebih canggih lah. Menulis novel, menulis puisi, siapa Hasta Indrayana udah nulis. Nah saya menulis renungan aja. Semacam kayak meditations Marcus Aurelius gitu-gitu. Enggak, seperti ya itu renungan, kan saya ada menulis renungan juga. Renungan-renungan yang ya tadi sering dimuat di Warta Jumat. Dulu saya dulu memimpin redaksi di Renungan Harian. Kalau Michael tahu, Renungan Harian. Nah, tulisan-tulisan pendek begitu berdasarkan dari Alkitab gitu. Nah, saya ingin coba tulis how to-nya gitu. Oke. Nah itu sebenarnya selama ini karena Mas Ari sebenarnya memang juga menulis untuk gereja juga, Warta Jemaat dan segala macam. Nah itu bagaimana itu mempengaruhi teknik menulisnya Mas Ari selama ini? Apakah ada pengaruhnya? Nah, pengaruhnya ya tadi jadi versatile atau kalau istilah saya ya palu gada gitu. Karena jadi nulis di Warta saya harus menulis berbagai hal. Nulis ringkesan khotbah, nulis renungan, kadang saya masukin juga puisi, kadang macam-macam karena saya punya diberi kebebasan penuh untuk mengisi Warta itu gitu. Nah, jadi di situ malah saya jadi ada ajang untuk berlatih yang menulis apa saja gitu yang kira-kira bisa. Tapi ternyata kebanyakan malah tadi tema-tema kecil itu tadi gitu. Dan kecil tapi kemudian setelah ketika ditarik gitu dijaga, ya ternyata banyak paralelnya ke isu-isu yang besar yang lebih penting gitu. Misalnya ini yang lagi hangat gitu ya. Kalau saya teringat misalnya kasus terorisme gitu. Kalau aku sih secara pribadi tuh justru kasihan tuh dengan pelakunya itu. Dia juga seorang korban gitu. Korban dari komunitas keagamaan tempat dia berada. Jadi kalau aku melihat posisinya, dia mirip lah dengan Baskoro itu gitu. Aku bayangin pasti orang ini bangga lah dengan komunitas keagamaannya kan, sama dengan Baskoro juga bangga gitu.
Dia juga pasti percaya, dia patuh dengan pemimpinnya, sama seperti Baskoro. Dan kemudian dia juga lakukan itu gitu. Tapi seiring dengan ajaran yang tidak sehat dan tidak seimbang masuk, dia sebenarnya jadi diperalat oleh komunitas itu gitu. Mirip dengan Baskoro, pelan-pelan dia menyadari bahwa ini ada yang tidak sehat, ada yang tidak seimbang di tengah-tengah sistem ini gitu. Kalau di dalam Baskoro, nah Baskoro sendiri kan juga si Ricky menyebutnya monster, ya. Nah, tapi Ricky menyebut monster itu untuk orang-orang yang meninggalkan dia, orang-orang yang berseberangan dengan dia. Padahal sebenarnya dialah yang membentuk monster-monster rohani itu. Karena orang-orang seperti Baskoro ini sebenarnya kalau ditarik lebih jauh, memang mereka mirip-mirip monster juga. Artinya dia jadi monster bagi keluarganya. Misal tidak lagi menghormati ayahnya. Ya. Kadang ada yang mengorbankan kuliahnya, ada mengorbankan pekerjaannya. Lalu kemudian kalau di situ misalnya penginjilan itu sebenarnya juga kadang yang harusnya memberikan pengharapan itu malah memberikan teror ya, mengintimidasi. Kalau orang Injil itu tanyanya. Sorry tadi ternyata udah 1 jam, jadi langsung mati dia. Aku akan undang Mas Ari lagi deh untuk say goodbye dulu. Sebentar. Halo Mas. Sorry tadi udah 1 jam. Jadi dia langsung mati. Oh gitu. Iya, karena ada aku kirain sekarang udah bisa lebih dari 1 jam kan, ternyata belum gitu. Tapi aku punya satu pertanyaan terakhir lah sebelum kita selesaikan gitu kan. Nah, ya dengan perhatian Mas Ari kepada tema yang berbeda dari banyak penulis-penulis Indonesia yang lain sekarang mungkin, dan juga jam terbang Mas Ari yang sudah 40 tahun ya menjadi penulis di Indonesia. Nah, aku pengen tahu pendapat Mas Ari sekarang tentang kepenulisan dan sastra Indonesia sekarang gimana? Wah, kalau aku terus terang ya, justru karena aku menulis berbagai hal, kadang lalu tidak fokus gitu. Aku sendiri merasa mungkin kalau istilahnya pakai pinjam judul puisinya Mikael, nowhere tapi tidak wow. Maksudnya saya di sastra tidak terlalu instan. Biasa menulis novel, menulis puisi, tapi kurang terdengar di sastra Indonesia. Saya menulis kritik film gitu, tapi ya tidak terlalu menulis. Jadi ya sekedar ada di situ gitu. Jadi kalau saya sendiri untuk sastra sebenarnya lebih sebagai penikmat gitu. Dan ya belakangan cukup senang karena temanya tidak Jakarta sentris. Paling tidak buku-buku yang saya baca cukup banyak yang memberikan cerita, menampilkan cerita yang tidak Jakarta sentris. Kalaupun Jakarta, mestinya keunikan dari Jakarta tidak itu saja, tidak hanya cerita tentang orang-orang besar di Jakarta, orang-orang ternama, tapi ya mungkin yang terselip begitu, Jakarta yang jarang diangkat gitu. Salah satunya mungkin termasuk cerpen yang itu berdua satu tujuan itu ya. Nah itu Jakarta tapi bisa bikin kita belusukan gitu, berbeda gitu Jakartanya. Oke gitu. Jadi kalau di dunia sastra saya lebih menempatkan diri sebagai penikmat lah. Kalau mau
komentar lebih jauh, yaitu karena dulu saya memang kuliah sastra, tapi tahun-tahun saya banyak dihabiskan di komunitas keagamaan yang kurang peduli dengan dunia sastra gitu. Jadi ya kemampuan sastrawinya sebenarnya udah banyak berkurang, ketajaman sastrawinya. Itu gitu. Kira-kira Mas Ari punya apa ya, hipotesa atau apa namanya, spekulasi, kira-kira kenapa kayak karya-karyanya Mas Ari atau mungkin karya-karya yang lain yang seperti Mas Ari yang mungkin apa namanya lebih fokusnya lebih apa ya, kecil atau gimana, atau lebih yang buat saya sih kecil lebih penting ya gitu, tapi buat orang lain mungkin kurang penting gitu. Kenapa misalnya karya-karya Mas Ari mungkin belum sekanonikal karya-karya penulis-penulis lain yang mungkin apa namanya yang satu generasi sama Mas Ari atau bahkan yang lebih muda gitu. Ya itu ya. Mungkin karena kalau saya sendiri saya cenderung kerja soliter ya. Saya terus terang tidak punya sebuah komunitas yang kuat, komunitas sastra yang kuat. Saya tidak bergabung dengan komunitas apapun. Kalaupun mungkin bergabung, mungkin via milis, via hanya di dunia maya gitu. Tetapi di dunia nyata saya kurang intensif punya jejaring dengan teman-teman sastrawan, teman-teman penulis yang lain begitu. Itu kalau dari pengalamanku gitu. Jadi ya karena bekerja sendiri gitu. Jadi mungkin orang juga masih tanya Ari ini siapa gitu. Apa kebanyakan di apa yang udah duluan gitu, baik yang seangkatan dengan saya maupun yang baru-baru gitu. Karena saya sendiri sebenarnya kan memang jarang itu mengeluarkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan sastra. Kalaupun menulis puisi ya lebih banyak saya terbitkan di akun saya sendiri, di blog sendiri gitu. Jarang yang tembus ke media massa gitu. Oke. Yeah, jadi kayaknya jalurnya tuh masih seperti itu. Kalau mau jalur gerilya seperti yang kulakukan ini, jalur sini memang masih sulit di Indonesia ini. Di Indonesia ini perlu perkoncoan gitu. Kayaknya seperti aku itu. Setuju itu. Aku setuju. Ini masalah. Kalau tidak punya konco nggak dianggap. Politik perkoncoan ini. Politik sastra Indonesia adalah politik perkoncoan, itu emang benar itu. Betul. Oke. Ya, oke Mas. Terima kasih banyak ya. Ini apa namanya? Apa namanya untuk iya. Ya, thank you banget diberi panggung ya. Iya, sama-sama, dan terima kasih juga. Ya, sama-sama, dan apa namanya? Ditunggu nanti apa namanya? Buku selanjutnya, buku ke-31 berarti ya. How to Renungan. Kayaknya aku juga perlu itu. Tadi si Anya komentar dia dulu keluarganya langganan tuh renungan harian. Nah itu, aku dulu nulis dari tahun 2008 di situ. Oke. Sip. Yaudah Mas, thank you banget ya Mas ya. Dan sehat-sehat di Jogja. Terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai nanti. Ya. Oke. Thank you. Yo. Bye bye.